Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Sayyidul Ayyam, di mana dari Jumat ke Jumat adalah kafarah, penghapus dosa. Karena mulianya hari ini, maka pada momentum ini khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih 1 bulan penuh lamanya kita mengisi ketakwaan itu di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah masuk di tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Pertanda bahawa sudah 12 hari kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Lailatul Qadar sebagai bentuk kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad yang lebih nilai daripada 1000 tahun. Bulan yang di dalamnya di siang hari kita berpuasa dan malam harinya kita melaksanakan Qiyamul Lail. 12 hari sudah kita berpisah dengan bulan Ramadan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena banyak manusia ketika selesai Ramadan, maka selesai pula pelaksanaan ibadah yang dia laksanakan. Karena banyak orang-orang yang menjadikan Ramadan ini hanya sekelas seremonial semata. Ketika Ramadan berakhir, dia kembali ke setelan pabrik, dia kembali kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya. Maka sia-sialah Ramadan 30 hari yang sudah dia lalui. Padahal Rasulullah mengatakan, bu'dat liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Jauh dari rahmat Allah orang-orang yang tahu tentang keutamaan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan keampunan sama sekali. Maka hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan berlalu bukan berarti tugas kita sebagai hamba berlalu. Ramadan berlalu bukan berarti ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah juga berlalu. Selama hidup masih Allah berikan kepada kita, maka tugas kita pasti akan terus berlanjut. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 12 Syawal. Kita masuk di bulan Syawal yang bermakna Syawal meningkat maknanya. Apa yang ditingkatkan? Peningkatan-peningkatan yang telah kita latih selama 30 hari di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu sebenarnya adalah bulan pelatihan, bukan bulan puncak. Puncaknya adalah di bulan-bulan yang lain. Maka hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita kejar di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah tetap mengabadikan ibadah puasa di bulan Ramadan hingga ke bulan Syawal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'uhu 6 min Syawal kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia iringi 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka sama pahala puasanya dengan puasa 1 tahun penuh lamanya. Bagaimana hitung-hitungannya? Kok bisa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan bulan Ramadan itu sama dengan berpuasa 1 tahun penuhnya? Karena Rasulullah mengatakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyara amsalihha." Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dia berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan sama dengan berpuasa selama 10 bulan, karena dikali 10 pahalanya. Lalu dia iringi 6 hari di bulan Syawal,
dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Maka ketika dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika banyak orang yang ragu dengan kata pahala, pahala tak dapat dilihat dan tak dapat disaksikan, mengapa kami harus berpuasa selain anjurannya pahala, selain ganjarannya pahala? Maka Rasulullah juga mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Ketika seseorang bersahur, lalu setelah sahur dia tidak tidur kembali, dia tetap beraktivitas, maka ketika timbul rasa lapar di tengah hari, apa yang akan dimakan cacing-cacing dalam perutnya, diolah oleh ususnya, yakni adalah apa yang dia makan di waktu sahur. Lalu setelah zuhur, setelah tengah hari, ketika ususnya merasakan lapar, apa yang akan mereka olah? Usus-usus ini yang akan dia olah itulah lemak-lemak yang berasal dari tubuh kita. Maka benarlah kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu dia akan sehat, karena usus-usus akan mengolah lemak, sementara lemak-lemak inilah sebagai sumber penyakit bagi manusia. Mengapa kita harus sehat? Mengapa kita berpuasa yang tujuannya harus sehat? Karena banyak di antara kita yang offside. Ketika setelah dibiarkan kita berbuka pada tanggal 1 Syawal, segala yang halal kita makan, apapun yang nampak di depan kita, kita makan. Apakah itu yang mengandung zat gula, apakah itu yang mengandung lemak tinggi, kita hantam semuanya. Sehingga kesehatan yang kita latih selama 30 hari di bulan Ramadan akan menjadi sia-sia. Maka betullah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal agar kita bisa meraih kesehatan kembali. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, Badan Pusat Statistik mengatakan kematian di angka 40 tahun ke bawah itu lebih besar justru daripada kematian di angka umur 40 tahun ke atas. Mengapa banyak kematian di angka 40 tahun ke bawah? Padahal 40 tahun ke bawah ini fisiknya masih kuat. Maka kita lihat pula data, mana yang lebih banyak yang menderita penyakit ginjal, penyakit usus, penyakit jantung, bahkan itu justru banyak menyerang di angka umur 40 tahun ke bawah. Bahkan kalau kita lihat data statistik, korban narkoba dari era milenial yang dari umur 40 tahun ke bawah 3.600.000 jiwa per tahun 2023. Maka ini menunjukkan angka kematian 40 tahun ke bawah lebih besar daripada angka 40 tahun ke atas. Maka puasa bukan hanya dianjurkan bagi orang tua, tetapi orang-orang yang muda pun punya amanah untuk menjaga kesehatannya agar ibadahnya yang dia persembahkan kepada Allah tetap optimal dan tetap sempurna. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus tetap kita laksanakan di bulan Syawal ini adalah banyak-banyak berdoa. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan, qala ba'dus salaf, orang-orang terdahulu berkata, kanu yad'una Allah sittata asyurin ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Adalah orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah sampaikan umur mereka di bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar Allah terima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah,
Sampai kapanpun kita tak boleh berhenti berdoa dengan doa-doa yang selalu terkait dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Jangan sampai kita tak disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, dan jangan sampai pula bagi kita yang sudah Allah hidupkan di bulan Ramadan, kita lupa berdoa agar Allah terima amal ibadah kita. Apalagi jika kita menimbang puasa kita yang tak berguna sama sekali. Ketika kita berpuasa, mata kita tak ikut berpuasa, telinga kita tak ikut berpuasa, tak dapat kita mempersembahkan kepada Allah puasa makna. Kita hanya bisa mampu mempersembahkan lapar dan juga dahaga. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka selalu berdoa agar Allah terima amal ibadah mereka di bulan Ramadan yang telah lalu. Yang ketiga yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, yang sudah menjadi tradisi, tetapi banyak orang-orang yang memperdebatkannya, bahkan banyak orang yang menjatuhkannya kepada bid'ah. Apa itu? Yakni saling bermaaf-maafan. Bukankah puasa Ramadan itu bertujuan untuk mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa? Maka di dalam surah Ali Imran, ternyata ketakwaan itu bukan hanya sebatas dengan puasa. Banyak amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada seorang untuk mendapatkan ketakwaan. Salah satunya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya. Kemudian wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang saling memaafkan kepada manusia. Mengapa kita saling memaafkan di bulan Syawal setelah Ramadan ini? Agar ketika kita tetap penuh mendapatkan gelar ketakwaan kepada Allah dengan cara saling memaafkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, memaafkan adalah bertujuan untuk menjalin silaturahim di antara kita. Bukankah kita hampir 5 waktu solat berjamaah di masjid? Kita senantiasa saling mendekatkan bahu dengan bahu, mangkibun bi mangkibin, rajulun bi rajulin. Kata Ibnu Hajar, merapatkan shaf itu adalah mendekatkan bahu dengan bahu, kemudian mempertemukan kaki dengan kaki. Lalu bagaimana ketika kita 5 waktu sehari semalam bahu kita saling bersentuhan, kaki kita saling bersentuhan, tetapi ternyata hati kita tak saling bersentuhan? Maka sia-sialah pelaksanaan solat itu yang telah kita laksanakan. Karena solat itu bukan hanya sebatas dalam pelaksanaannya, maka di luar solat pun kita harus seperti orang yang senantiasa solat, orang yang senantiasa merapatkan dan meluruskan shafnya. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.